Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada malam hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu hidup melampaui hal yang sementara. Kita akan renungkan dari Mazmur nomor 90. Kita hanya membaca ayat ke-12, nanti dalam khotbah kita akan menyinggung ayat-ayat yang lain. Mazmur 90 ayat 12. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sebelum kita renungkan firman Tuhan, kita tunduk kepala kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Bapa yang penuh rahmat dan rahimi, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Dengan kasih dan anugerah Tuhan kami boleh berhimpun walaupun kami di tempat yang berbeda-beda. Namun di dalam roh yang sama kami boleh bersekutu dan bersatu. Berkatilah Tuhan akan ibadah kami, persekutuan doa kami, dan perenungan kami akan firman Tuhan. Biar roh Tuhan yang berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, boleh mengalami akan kuasa dan mengalami akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dan urapi hamba-Mu, pakailah sebagai alat di tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa bersama. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 90 adalah doa daripada Nabi Musa, seorang hamba Tuhan yang setia. Dan kita tahu bahwa konteks Mazmur 90 adalah perjalanan padang gurun daripada orang Israel, di mana mereka karena pemberontakannya, ya pemberontakan mereka kepada Tuhan, mereka mengalami penderitaan karena dimurkai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam doa Musa, ia mengakui bahwa manusia itu fana dan sementara, hidup dalam murka Allah. Demikian juga hidup kita manusia di tengah-tengah dunia ini. Karena keberdosaan kita mengalami penderitaan dan kita dimurkai oleh Tuhan. Saudara sekalian, yang penting adalah bagaimana supaya kita boleh hidup dalam anugerah Tuhan, boleh hidup di dalam kasih Tuhan. Sehingga di dalam hidup yang sementara ini kita boleh hidup melampaui hal-hal yang sementara. Kita tahu bahwa Musa adalah seorang pemimpin politik dan pemimpin militer, sekaligus seorang pemimpin rohani yang luar biasa. Secara umum kehidupan Musa sendiri dibagi menjadi 3 periode. Dan kita tahu periode daripada 4 tahun yang pertama, yaitu waktu Musa sejak kecil hidup di istana Mesir, saudara sekalian, karena dia diangkat anak oleh putri Firaun. Di dalam kehidupan di istana kita boleh bayangkan dia hidup dalam segala kelimpahan, kemewahan dan kemuliaan. Dan dia memiliki segala-galanya. Sehingga dalam periode ini Musa mungkin merasa dirinya luar biasa. God, I'm something. Padahal mungkin kehidupannya adalah something wrong, saudara sekalian. Dan periode yang kedua adalah 40 tahun di mana dia hidup di padang Median atau di tanah Median. Di mana Musa harus meninggalkan segala kemewahannya, kemuliaan, kebesaran, dan keagungan yang dia miliki pada waktu di istana Mesir. Karena dia membunuh seorang Mesir, kemudian terpaksa dia harus meninggalkan Mesir dan lari ke tanah Median. Di sana di tanah Median dia hanya seorang penggembala kambing domba milik daripada mertuanya Yitro. Dan dia seorang yang tidak punya apa-apa, tidak punya kedudukan apa-apa. Boleh katakan dia itu nothing, saudara sekalian. Dan periode yang ketiga adalah periode terakhir, 40 tahun terakhir. Dimulai ketika dia diutus Tuhan untuk menghadap Firaun dan meminta kepada Firaun agar diizinkan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan dia memimpin bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Pada periode ketiga ini Musa betul-betul menyadari siapa dirinya, keterbatasan dirinya. Dia tahu di hadapan Tuhan dia tidak ada apa-apanya. Dia tahu bahwa hidupnya boleh ada karena anugerah Tuhan, saudara sekalian. Dan Tuhan is everything, saudara sekalian. Sekarang kita akan melihat bagaimana kita bisa hidup melampaui hal yang sementara. Ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama, saudara sekalian, itu adalah hidup dengan hati yang bijaksana. Hidup dengan hati yang bijaksana. Ayat 12. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu saudara sekalian, manusia memerlukan 2 hal yang penting dalam hidupnya, yaitu otak yang pintar dan hati yang bijaksana. Namun seringkali lebih banyak orang menuntut otak yang pintar daripada hati yang berbijaksana, saudara sekalian. Banyak orang yang cerdas, yang punya intelijen yang tinggi, hidup secara tidak bijaksana, saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, untuk hidup bijaksana kita perlu pertolongan dari sana, saudara sekalian. Itu dari Tuhan. Kita perlu lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan firman. Baru kita boleh memperoleh hikmat bijaksana. Kita tahu bahwa Musa seorang yang memiliki kepandaian dan pengetahuan yang tinggi di dalam otaknya. Karena dia memperoleh semua itu waktu dia belajar di istana Mesir, saudara sekalian. Dia kuliah di Mesir, mungkin gelarnya udah gelar doktor, saudara sekalian. Pengalaman memimpin bangsa Israel di padang gurun menuntut dia harus hidup dengan hati yang bijaksana. Tidak cukup dengan otak, dengan pengetahuan, dengan kepintarannya. Dia butuh hikmat bijaksana daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, Mazmur 90 ayat yang kedua tertulis, masa hidup kami 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Dan di sini dikatakan kalimat di mana menunjukkan bahwa Musa memahami betapa singkatnya hidup manusia di dalam ayat yang keempat dan yang keenam. Seperti suatu giran jaga di waktu malam, seperti sebuah mimpi dan seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi dan berkembang, bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Dan pada saat tiba ayat ke-12, Musa memohon kepada Allah agar diberikan hati yang bijaksana dalam mengisi hari-hari hidupnya yang sementara ini. Permintaan Musa ini mengindikasikan bahwa Musa menginginkan hidup yang singkat, diisi dengan sesuatu yang bermakna dan bernilai kekal, saudara sekalian. Hendaklah kita menjadi manusia yang bijak, artinya kita sadar dalam hidup yang sangat singkat dan sementara kita harus mengisi hidup kita di dunia dengan sebaik mungkin, dengan hikmat bijaksana daripada Tuhan. Saudara sekalian, Martin Luther pernah mengatakan demikian. Saya akan bekerja seakan-akan Tuhan akan datang 1000 tahun lagi. Dan saya akan berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan seakan-akan Tuhan akan datang esok hari. Dan jika Tuhan datang esok hari, saya akan tetap menanam buah apel ini. Bapak Ibu saudara sekalian, hidup ini adalah serangkaian peristiwa yang di dalamnya menuntut kita untuk bijaksana dalam memilih dan mengambil keputusan. Ada banyak kesalahan yang bisa terjadi di dalam hidup ini kalau kita tidak bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika nasi sudah jadi bubur, tidak bisa kita mundurkan lagi supaya bubur jadi nasi. Kalau pada waktu semula kita rencana masak nasi goreng, saudara sekalian, kita masak nasi, tahu-tahu jadi bubur, saudara sekalian. Tidak mungkin kita bikin bubur goreng, nggak bisa itu. Jadi berarti
itu gagal total. Ini adalah kategori salah masak. Bagaimana kalau salah naik, saudara sekalian? Rencana kita mau naik Sriwijaya ke Kalimantan Timur, Samarinda. Tahu-tahu salah naik, saudara sekalian. Kita naik Sriwijaya 182 ke Kalimantan Barat, Pontianak. Wah, itu gawat kalau salah naik. Bagaimana kalau salah potong? Misalnya potong rambut. Saya ingat ada seorang bapak, saudara sekalian. Dia pergi gunting rambut karena sedang lelah, capek, mau gunting. Kemudian kebetulan tukang guntingnya itu tukang gunting baru. Dia ketiduran, saudara sekalian. Bangun-bangun dia lihat kepalanya sudah ya hampir botak begitu ya. Rambutnya habis semuanya dibabat begitu ya. Kena salah potong, saudara sekalian. Dan besok gak bisa tumbuh, itu harus tunggu 1 bulan, mungkin 2 bulan baru tumbuh kembali. Bagaimana kalau kita salah ngomong, saudara sekalian? Kalau kita salah ngomong, bisa kita menyesal seumur hidup. Waktu kita salah ngomong mungkin kita melukai hati orang. Yang seumur hidup dia tidak bisa melupakan. Sehingga kita menyesal seumur hidup kita, saudara sekalian. Hidup bukanlah sekedar soal jabatan atau status, saudara sekalian. Bukan soal panjang atau pendek. Tetapi apakah kita sudah menjalani hidup ini dengan bijaksana atau sebaliknya? Meskipun Musa mengalami perkara-perkara yang hebat sepanjang hidupnya. Namun dia tetap berdoa memohon agar diberikan hati yang bijaksana. Agar hidupnya lebih berkenan kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan tolong kita agar kita hidup di dunia yang sementara, yang fana ini. Boleh hidup dengan bijaksana. Sehingga hidup kita melampaui hal-hal yang sementara. Hal yang kedua, saudara sekalian. Yaitu hidup dengan menghitung anugerah Tuhan. Manusia umumnya pintar menghitung hal-hal ini. Misalnya menghitung uang atau kekayaan. Ya secara umum semua orang pintar hitung uang, saudara sekalian. Apalagi orang Tionghoa sangat pintar sekali. Apalagi orang Tionghoa yang bisnisnya di Mangga Dua atau di Glodok. Wah, lebih hebat dia menghitung uang, saudara sekalian. Dan hal yang kedua yaitu manusia pintar menghitung kebaikan diri sendiri. Jadi kalau bercerita tentang kebaikan kita itu bisa antusias. Kita bisa menceritakan dari A sampai Z kebaikan kita. Dan hal yang ketiga itu manusia umumnya pandai menghitung kesalahan dan kejelekan orang lain. Kalau kita cerita kesalahan orang lain, kita gosipkan kesalahan orang lain bisa berjam-jam, saudara sekalian. Bapak ibu saudara sekalian, karena memang manusia itu egois, saudara sekalian. Manusia itu egois, hanya mementingkan kepentingan sendiri, kebaikan diri sendiri, dan cenderung untuk melihat keburukan, kejelekan orang lain, saudara sekalian. Dan kita melihat itu pun terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Orang Israel itu mengalami berkat Tuhan, mujizat Tuhan begitu banyak, saudara sekalian. Waktu mereka di Mesir, mereka melihat 10 tulah. Itu adalah mujizat Tuhan yang luar biasa. Saat mereka baru keluar dari tanah Mesir, Tuhan membelah Laut Kolsom, Laut Merah. Itu mujizat, saudara sekalian. Dan sepanjang perjalanan selama 40 tahun, saudara sekalian, Tuhan memberikan mana kepada mereka setiap hari. Dan saat mereka membutuh air dari batu karang, keluar air untuk mensuplai kebutuhan mereka. Dan selama 40 tahun, saudara sekalian, sepatu dan pakaian yang mereka kenakan 40 tahun tidak perlu diganti. Ini mujizat, saudara sekalian. Kita tidak pernah temukan ada pakaian, sepatu atau kasut yang bisa dipakai 40 tahun. Saudara pernah pakai sepatu kakek saudara yang sudah dipakai 40 tahun yang lalu? Saya kira tidak pernah. Dan kita melihat dalam perjalanan Tuhan menyediakan tiang awan dan tiang api, saudara sekalian. Tiang awan itu sebagai kompas dan tiang api itu sebagai kompas. Dan tiang awan pada siang hari sekaligus juga sebagai satu payung raksasa. Supaya mereka tidak kepanasan di padang gurun, saudara sekalian.
Dan tiang api itu seperti selimut raksasa supaya mereka tidak kedinginan pada waktu malam hari. Begitu banyak berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Tetapi kita melihat mereka tidak menghitung-hitung berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Justru mereka bersungut-sungut melawan Tuhan, membangkang kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Mereka terus tidak mau setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga tidak heran hidup mereka tidak bahagia. Tidak heran mereka hidup berkanjang dalam dosa. Tidak heran perjalanan yang seharusnya ditempuh dari Mesir ke tanah perjanjian cukup 11 hari. Mereka tempuh dalam waktu 40 tahun. Berputar-putar di padang gurun. Karena mereka berdosa. Mereka tidak tahu berterima kasih. Bersyukur. Dan menghitung-hitung berkat Tuhan. Dalam KPPK 50 ada lagu. Hitung berkatmu baik. Pertama mengatakan bila gelombang kehidupan menimpa. Hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan. Hitunglah pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu. Dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu. Hitung berkat yang melimpah padamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau setiap hari kita hidup, kita terus menghitung berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Hidup kita akan berbeda. Kalau kita mengawali tahun yang baru 2021 dengan mulai menghitung kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, segala kebajikan Tuhan, berkat Tuhan yang berlimpah, maka hidup kita akan penuh dengan sukacita. Hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Hidup kita akan berbeda, saudara sekalian, menjadi sebuah kesaksian yang indah. Kita melihat hal yang ketiga dan terakhir, saudara sekalian, yaitu hidup memakai waktu dengan efektif. Musa berdoa dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 16 mengatakan dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saya pikir Paulus dan Musa tentu setuju bahwa mempergunakan waktu yang ada secara efektif bukanlah soal mengatur jadwal dengan macam-macam kegiatan saudara sekalian. Musa berkata masa hidup kami 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Saudara-saudara, hidup kita itu singkat, waktu yang kita miliki tidak terlalu panjang. Namun hidup kita tidak ditentukan berapa panjangnya, tapi ditentukan bagaimana kita mengisi hidup kita. Bagaimana memakai waktu kita yang singkat dengan efektif, saudara sekalian. Manajemen waktu bukanlah soal mengisi jadwal, tetapi menggunakan waktu yang kita miliki dengan efektif. Bill Crowder berkata demikian, saudara sekalian. Kita hanya punya waktu sesaat saja untuk mempengaruhi dunia ini bagi Kristus. Dan kita perlu memaksimalkan kesempatan itu. Hal itu mungkin berarti kita perlu mengesampingkan rencana kita untuk sementara waktu. Dan menunjukkan belas kasihan Kristus kepada orang-orang yang dibawanya masuk ke dalam hidup kita. Dan saudara sekalian, dalam kata Yunani ada dua kata yang penting untuk waktu, yaitu kronos dan kairos. Kronos berbicara soal kronologi waktu yang terus berjalan dari detik ke detik, dari hari ke hari. Sedangkan kairos adalah waktu yang berkaitan dengan sebuah momentum atau kesempatan. Paulus menggunakan kata waktu dalam Efesus pasal 5 ayat 16. Dengan istilah kairos, saudara sekalian. Bapak ibu saudara sekalian, itu adalah momen-momen dalam hidup kita sangatlah penting. Sebab momen itulah yang membentuk hidup kita. Yang menentukan hidup kita.
Orang yang memakai momen atau kesempatan itu dengan baik, maka akan dibentuk oleh momen itu sehingga hidupnya menjadi bermakna dan berarti. Pergunakanlah waktu yang ada. Tebuslah kairos yang ada dengan menjadikan kairos itu bersifat kekal. Jika kita tidak menjadikan kairos itu bersifat kekal, maka kairos itu akan bersifat fana, saudara sekalian. Saudara-saudara, jadi sebenarnya Alkitab mau menjelaskan kepada kita bahwa betapa mahalnya sebuah waktu sampai Allah meminta kita untuk menebusnya, memakainya secara maksimal. Segala yang ada. Karena itu adalah kesempatan yang berharga. Gunakan waktu yang Tuhan berikan untuk hidup dalam terang Tuhan. Melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, waktu yang kita miliki semua sama. Setiap kita diberikan waktu 24 jam. Tetapi ada orang yang hidupnya sukses, berhasil. Ada orang yang gagal. Di mana letak perbedaannya? Perbedaannya dia bisa memakai waktunya dengan efektif. Atau tidak bisa memakai waktunya secara efektif. Seorang misioneri yang bernama Mary Schleicher, seorang wanita utusan misi yang dikirim ke Afrika. Sewaktu ia meninggal dunia, pekerjaannya, pelayanannya harus digantikan oleh 3 orang laki-laki. Luar biasa. Karena selama dia hidup, dia memakai waktunya secara maksimal. Secara efektif. Sehingga perlu 3 laki-laki untuk menggantikan pekerjaannya, saudara sekalian. Saudara sekalian, kalau kita bisa memakai waktu secara efektif, maka itu akan membentuk karakter kita, membentuk rohani kita, membentuk pribadi kita. Karakter rohani dan pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Jangan kita membuang waktu, kesempatan, segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus bertanggung jawab untuk melipat gandakan segala kemampuan sehingga tidak menyia-nyiakan waktu dan anugerah Tuhan. C.S. Lewis pernah menulis atau mengatakan demikian. Tidak ada wilayah yang netral di jagat raya ini. Setiap sentimeter, setiap detik yang ada dalam milik Allah. Jika tidak, maka akan direbut oleh setan. Jadi ketika kita tidak memakai waktu untuk sesuatu yang bersifat kekal, maka waktu akan menjadi milik daripada setan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan dengan serius, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat, saudara sekalian. Gunakan waktu yang telah Tuhan anugerahkan itu dengan efektif. Buatlah perencanaan, tentukanlah skala prioritas dalam hidup kita. Saat kita mampu mengatur waktu dengan baik, maka ada banyak yang dapat kita lakukan. Hidup kita pun akan lebih maksimal, lebih efektif, lebih berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup melampaui hal-hal yang sementara? Yang pertama, hidup dengan hati yang bijaksana. Mohon Tuhan memberikan kita bijaksana. Yang kedua, hidup menghitung anugerah Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. Yang ketiga, hidup memakai waktu dengan efektif. Biar di awal tahun 2021 kita boleh memaksimalkan waktu kita. Memaksimalkan hikmat yang Tuhan berikan. Memaksimalkan dan menghitung akan anugerah Tuhan. Sehingga hidup kita melampaui hal-hal yang sementara. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh rahmat dan rahimi, kami mengucap syukur Tuhan sudah memimpin memberkati akan ibadah atau kebaktian doa pada malam hari ini. Kami sudah berdoa, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah Engkau terus berbicara kepada setiap kami, sekalipun suara manusia sudah berhenti,
Sebentar ibadah akan selesai. Biarlah firman Tuhan terus berbicara kepada setiap kami. Pribadi lepas pribadi. Roh Kudus memateraikan firman Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Yang menjadi pelaku firman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjadi murid Kristus Yesus yang sejati. Terima kasih Tuhan, kiranya memberkati kami sekalian. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa bersama. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita mengambil saat teduh, kebaktian doa ini selesai.